Saudaraku sekalian, hari ini adalah hari yang saya sebut penting sekali bagi kita. Kenapa? Karena hari ini kita merayakan Pentakosta. Ya, kita merayakan tercurahnya ya Roh Kudus. Dan saudaraku sekalian, kita lihat bahwa perjamuan kudus kita mengingat bagaimana Yesus mati di atas kayu salib bagi kita. Dan kita bersyukur bahwa ketika Yesus mati 3 hari kemudian bangkit. Dan setelah Yesus bangkit 40 hari lamanya dia menyerahkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang yang percaya. Dan setelah itu Yesus naik ke sorga. Dan 10 hari kemudian Roh Kudus tercurah. Ya, dan ini menjadi satu hal yang sangat menarik karena itu kita melihat bahwa penting sekali ya kita berada atau kita mengingat akan hari Pentakosta atau peristiwa tercurahnya Roh Kudus. Oleh sebab itu pagi hari ini saudaraku sekalian, saya akan mengajak saudara untuk belajar. Saya akan sampaikan tentang hal berhubungan dengan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita ya dengan sederhana supaya kita bisa mencoba mengerti tentang ya siapa dan apa serta apa yang Roh Kudus lakukan bagi kita. Kita mulai, saudaraku sekalian, tema khotbah saya memahami dan mengalami karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, walaupun saya percaya kita sudah tidak asing mendengar tentang kata Roh Kudus ini, ya, tetapi kita perlu mengakui bahwa tidak mudah bagi kita memahami tentang Roh Kudus. Saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai Allah, mungkin bagi kita mudah ya untuk memahami gambaran Allah. Kenapa? Karena kita bisa membaca di sepanjang perjanjian lama. Ya, kita bisa melihat apa yang Allah lakukan, bagaimana Allah berkarya, bagaimana dia menyatakan diri. Ya, kita bisa mudah karena begitu kita membaca perjanjian lama, kira-kira gambaran tentang Allah itu sudah ada. Lalu ketika kita ya baca tentang perjanjian baru, Injil sinopsis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya ketika kita membaca 4 Injil, ya saya percaya mudah bagi kita untuk memahami tentang Yesus. Karena kita melihat bagaimana antara Allah dan Yesus, bagaimana mereka berinteraksi dengan manusia, itu bisa kita baca, itu bisa kita mengerti, itu bisa kita ketahui, itu bisa kita lihat. Jadi ketika kita bicara tentang Allah dan Yesus kayaknya mudah sekali kita menggambarkannya. Karena kita menemukan ada interaksi yang nyata antara Allah dan Yesus dengan manusia. Tapi ketika berbicara mengenai Roh Kudus, saudaraku sekalian, kita agak sulit untuk memahami, kita agak sulit untuk menemukan gambaran Roh Kudus itu seperti apa ya. Ya, seperti apa? Apakah dia seperti Allah, seperti kalau apalagi Yesus, kita lebih mudah memahami. Kenapa? Karena dia punya gambaran orang manusia. Ya. Nah, kalau Roh Kudus bagaimana? Mungkin ada yang berkata, Alkitab menggambarkan seperti burung merpati gitu loh. Nah, sebenarnya Roh Kudus itu seperti apa? Dia siapa? Dan bagaimana kita memahaminya? Jadi saudaraku sekalian, ya saya rindu mengajak saudara untuk ya mencoba mengerti tentang Roh Kudus secara sederhana sehingga kita bisa benar-benar mengerti untuk hidup bersama dengan Roh Kudus, ya. Karena ini adalah roh yang Allah nyatakan pada kita. Kita mulai dengan firman Tuhan, saudaraku sekalian. Kita mulai dengan kejadian Pentakosta. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Saya rindu saudara mencatat ayatnya supaya nanti saudara kalau udah pulang pengen baca, saudara sudah tahu ayatnya di mana ya. Oke, Kisah Rasul pasal 2 1 sampai 4 firman Tuhan berbunyi seperti ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, karena itu memang adalah pesan Tuhan Yesus supaya mereka menunggu di satu tempat. Ayat kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudaraku sekalian, pernyataan ya Roh Kudus itu berbeda-beda pada zaman dulu. Ya, Roh Kudus dinyatakan melalui ya lidah-lidah api yang terlihat yang kemudian hinggap di dalam diri orang dan diri banyak orang. Tapi saudaraku sekalian, untuk masa-masa seperti sekarang ini, pernyataan Roh Kudus itu ya berbeda-beda.
udah tidak seperti lidah api dan lain sebagainya. Tapi saudaraku sekalian, ya ada banyak orang merasakan kehadiran Roh Kudus pada waktu mereka rindu, pada waktu mereka membuka hati mereka, pada waktu mereka percaya. Dan mereka tiba-tiba merasakan ya bagaimana mereka dalam hati mereka, ada sukacita, ada damai, ada kebahagiaan yang luar biasa. Lalu ada bahasa-bahasa baru yang ada di dalam hati mereka yang kemudian ya mereka bisa mengatakannya dengan sangat gamblang. Nah saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai Roh Kudus, ya kita berbicara tentang satu sosok ya yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Alkitab berkata ketika Yesus naik, dia kirim Roh Kudus dan Roh Kudus inilah yang menyertai kita sampai pada waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Artinya sekarang ini Roh Kudus ada bersama dengan Anda dan saya. Dia menyertai Anda dan saya, saudaraku sekalian. Ya, karena Roh Kuduslah sekarang yang bersama-sama dengan kita menjalani kehidupan kita. Maka sangat penting bagi kita untuk belajar mengerti, belajar mengenal, belajar memahami keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Ya, karena ketika kita mengerti tentang keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan kita dan bagaimana kita bisa berjalan bersama-sama dengan Dia dalam kehidupan ini, maka hidup kita itu pasti luar biasa. Nah, saudaraku sekalian perhatikan, peristiwa Pentakosta yang kita peringati pada hari ini, itu adalah peristiwa tercurahnya Roh Kudus. Ya, dengan cara yang sangat luar biasa 2000 tahun yang lalu atas kehidupan orang-orang yang percaya, atas murid-murid Tuhan pada waktu itu. Nah, saudaraku sekalian, pencurahan Roh Kudus merupakan sebuah peristiwa besar yang menjadi berkat bagi banyak orang, ya, dan menjadi kekuatan bagi kita yang percaya. Nah, saudaraku sekalian, saat kita berbicara tentang Roh Kudus, kira-kira siapakah Roh Kudus itu? Saudaraku sekalian, yang pertama, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dia adalah Roh Allah sendiri. Ya, Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri dan merupakan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Kita tahu Allah Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ada pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dan Roh Kudus itu adalah Roh yang dijanjikan oleh Kristus, oleh Yesus untuk kita. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita mau mengenal siapakah Roh Kudus, maka yang pertama adalah dia adalah Roh Allah sendiri dan dia pribadi ketiga serta dia Roh yang dijanjikan oleh Kristus untuk kita. Jadi saudaraku sekalian, kita lihat ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus 10 hari yang lalu, saudaraku sekalian, Yesus naik ke sorga. Perhatikan, sebelum Yesus naik ke sorga, dia memberikan janji kepada murid-muridnya. Yesus berkata bahwa dia pergi dan dia akan kirim seorang penolong untuk mereka, yaitu Roh Kudus. Dan hari ini saudaraku sekalian, ya setiap tahun kita memperingati Pentakosta, setiap hari kita memperingati tercurahnya Roh Kudus. Dan kita menemukan bahwa apa yang Tuhan janjikan, apa yang Yesus janjikan, itu dia genapi. Karena itu hari ini, mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur saudaraku sekalian, bersyukur kenapa? Bersyukur kalau kita punya Tuhan, bersyukur kalau kita punya Yesus yang berjanji, memberikan janji yang luar biasa kepada kita dan menggenapinya. Ya, dia Allah yang berjanji dan dia Allah yang menggenapinya. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang setia, ya, Allah yang tidak pernah berbohong dan Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17, inilah janji Tuhan dan kemudian dia menggenapinya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab
dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Jadi ini janji Yesus kepada murid-muridnya. Dia berkata dia pergi, dia akan kirimkan seorang penolong. Seorang yang akan menyertai kita selama-lamanya. Menarik saudaraku sekalian, perhatikan kata ini. Roh Kudus itu adalah penolong. Tuhan Yesus berkata dia akan kirimkan penolong. Jadi artinya Roh Kudus inilah yang akan menolong kita untuk hidup dengan baik, hidup dengan benar. Roh Kudus inilah yang akan menolong kita untuk benar-benar bisa menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Roh Kudus inilah yang akan menolong kita sehingga kita bisa menggenapi semua yang Tuhan mau kita lakukan. Dan Roh Kudus inilah yang akan menolong kita sehingga kita bisa berakhir dengan baik. Yaitu kita berakhir dengan kemenangan di dalam Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu ya kita bersyukur ya kalau Tuhan itu begitu mengasihi kita. Kenapa? Karena dia memberikan seorang penolong kepada kita. Ya. Nah kalau Tuhan telah memberikan seorang penolong, dengarkan baik-baik. Saya percaya sebagai orang Kristen, kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak akan gagal. Amin. Kenapa? Karena Tuhan telah menempatkan seorang penolong di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya seorang penolong, maka saya percaya hidup kita akan jadi mudah. Karena apapun ya yang kita lakukan, kita ditolong. Ada yang nolong gitu loh. Nah, tetapi yang menjadi persoalan saudaraku sekalian, banyak orang Kristen tidak melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Banyak orang Kristen tidak memberikan porsi yang cukup bagi Roh Kudus untuk terlibat di dalam kehidupan mereka. Sehingga tidak heran ya, mereka sulit sekali berhasil, mereka sulit sekali bertahan di dalam kebenaran, sulit sekali bertahan dalam perkenanan hidup kepada Tuhan. Nah, kita bersyukur. Oleh sebab itu pada hari ini saya rindu saudara mengerti bahwa hari ini kenapa Yesus berkata bahwa kita harus bisa menjadi seorang pemenang seperti dia yang telah menang. Bahkan Yesus berkata, engkau akan menjadi pemenang karena aku telah memberikan kemenangan tersebut kepadamu. Kenapa Yesus berkata demikian? Yesus berkata demikian karena dia telah memberikan Roh Kudusnya. Dia telah menempatkan seorang penolong yang akan menolong kita untuk bisa berhasil di dalam berbagai hal. Khususnya berhasil dalam hubungan antara kita dengan dia. Khususnya berhasil dalam perkara-perkara rohani. Karena itu saudaraku sekalian, mari kita mulai belajar membuka hati kita, membuka hidup kita lebih banyak untuk Roh Kudus. Mari kita belajar untuk mencoba mengenal Roh Kudus. Saudaraku sekalian, bagaimana kita bisa mengenal Roh Kudus? Ya, kalau kita tidak membuka hati kita tidak membuka diri kita untuk lebih banyak ya bergaul bersama dengan Roh Kudus. Saudaraku sekalian, kalau kita tidak bergaul dengan Roh Kudus, bagaimana kita bisa mengenal dia dengan cukup dalam? Saudaraku sekalian, kalau engkau bergaul dengan satu orang, lalu orang itu menjadi ya saudara punya best friend forever. Ya kalau dia adalah teman baik saudara, saudara kan sering bergaul, sering ketemu, sering bicara, sering ngobrol. Nah kalau sudah ya frekuensi pertemuan begitu sering, begitu ya banyak, otomatis akan membuat saudara bisa mengenal ya teman saudara itu sedemikian rupa. Kenapa bisa mengenal dia? Karena saudara selalu ada bersama dengan dia. Saudara selalu bergaul dengan dia. Sama, ketika kita selalu ya dipenuhi Roh Kudus, selalu kita berbahasa roh, selalu kita membangun diri kita dengan bahasa roh, selalu kita bergaul dengan Roh Kudus, kita akan semakin mengenal dia. Dan ketika kita semakin mengenal dia, kita semakin mengerti, kita semakin tahu apa yang bisa Roh Kudus lakukan bagi kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika ya kita selalu bergaul dengan Roh Kudus, ketika kita semakin mengenal dia, maka kita bisa semakin mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu ketika Roh Kudus menyatakan karya, ketika dia menolong kita, ketika dia menyertai kita, ya itu sama dengan bagaimana kuasa Allah, kemuliaan Allah itu menyertai kita. Jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu mari ya kita buka diri kita lebih banyak kepada Roh Kudus. Kita lanjut kepada ayat ke-25 sampai ayat ke-27 dari Injil Yohanes pasal 14 ini.
Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi, ini adalah perkataan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa saja yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi saudaraku sekalian perhatikan, sekali lagi Yesus mengatakan, ya apa yang Roh Kudus bisa lakukan, ya itu sama seperti yang dia lakukan. Perhatikan, Yesus berkata, damai sejahteranya dia tinggalkan bagi kita. Damai sejahteranya dia berikan kepada kita. Dan apa yang Yesus berikan itu tidak seperti yang dunia berikan. Saudaraku sekalian, artinya apa? Yesus berkata damai sejahteranya dia tinggalkan, damai sejahteranya dia berikan. Itu diberikan melalui Roh Kudus, saudaraku. Dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita bisa merasakan damai sejahteranya Allah. Kita bisa menerima damai sejahteranya Allah dalam kehidupan kita. Ya, jadi sekali lagi Roh Kudus itu adalah Roh yang Yesus janjikan untuk kita, dan apa yang dia janjikan saudaraku sekalian, dia telah genapi 2000 tahun lebih yang lalu. Nah saudaraku sekalian, apabila Yesus tidak naik ke sorga, saya percaya tidak ada pencurahan Roh Kudus. Dan kalau tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin ada sebagaimana kita ada sekarang loh saudara. Ya, kenapa? Ketika Roh Kudus dia ada di dalam hidup kita. Roh Kudus itu memampukan kita untuk sadar, lalu bertobat dari kita punya dosa dan kita punya kesalahan, lalu kita bisa berbalik kepada Tuhan. Ya, ini satu hal penting yang Roh Kudus lakukan. Jadi kalau Roh Kudus nggak ada, kita tidak akan ada sebagaimana kita ada hari ini. Kita bisa beribadah pada Tuhan, kita bisa memuji penyembah Tuhan, kita bisa bersekutu sama Tuhan. Itu karena ada Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita sadar lalu akan kesalahan dan dosa kita. Roh Kudus membuat kita bertobat dari salah dan dosa kita. Dan Roh Kudus membuat kita bisa kembali kepada Allah. Ini hal yang sangat luar biasa. Nah saudaraku sekalian, ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, hal yang menarik adalah Roh Kudus mengubah hidup kita. Mengubah hidup kita dari budak dosa menjadi budak kebenaran. Jadi hari ini saudaraku sekalian, betapa pentingnya ya keberadaan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita mesti rindu, selalu rindu, dipenuhi oleh Roh Kudus. Selalu rindu untuk bergaul, bersekutu dengan Roh Kudus. Ya, kenapa? Karena dia akan mengubah hidup kita. Ya, dari budak dosa menjadi budak kebenaran. Saudaraku sekalian, seperti yang saya katakan tadi di dalam perjamuan kudus, bahwa ketika kita percaya Yesus, dosa kita sudah diampuni. Kuasa dosa, belenggu dosa telah dipatahkan, diputuskan dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya dosa itu tidak bisa mengikat kita. Ya, kalau dosa mengikat kita atau seseorang yang terikat dengan dosa, maka dia selalu mau berbuat dosa. Seorang yang terikat dengan dosa, dia adalah seorang yang selalu mudah untuk jatuh di dalam dosa. Tapi setelah kita percaya Yesus, itu belenggu dosa udah diputuskan, udah dihancurkan dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya kita bisa menang atas dosa. Dengan kata lain, orang percaya bisa tidak hidup di dalam dosa. Orang Kristen bisa tidak hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena Roh Kudus telah menjadikan kita itu budak kebenaran. Kita bukan budak dosa lagi. Kalau bukan budak dosa berarti kita tidak hidup di dalam dosa, kita tidak hidup di bawah kuasa dosa, dan kita tidak hidup dalam belenggu dosa. Nah ini penting ya, dan ini menarik sekali. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari kita sungguh-sungguh ya belajar mengerti dan sungguh-sungguh untuk mengalami ya penyertaan Roh Kudus lebih lagi. Hari ini saudaraku sekalian, kita semua bisa percaya
lalu kita bisa mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, saudaraku sekalian, itu bukan kebetulan. Ya, itu bukan kebetulan, itu bukan karena saudara ikut-ikutan, itu bukan karena saudara dipaksa atau terpaksa, atau karena saudara berkata, oh karena jadi Kristen gue bisa ya hari ini mungkin ya karena gue lahir dari keluarga Kristen, jadi artinya ya keturunan. Enggak saudara, enggak begitu. Hari ini kita bisa memanggil ya Tuhan, ya kita bisa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu semata-mata karena kasih karunia dan karena karya Roh Kudus di dalam diri kita. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, itu firman bilang begini, karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun, perhatikan, yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku sekalian, kalau bukan karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, kalau bukan karena Roh Kudus yang bekerja, berkarya di dalam diri kita, saudaraku sekalian, nggak mungkin kita itu bisa memanggil, kita itu bisa percaya pada Tuhan Yesus. Nggak mungkin kita bisa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau bukan karena Roh Kudus, ya. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, saya bilang hari ini kita bersyukur, ya, karena Roh Kudus adalah Tuhan, ya. Maka Dia bisa membawa kita untuk mengenal Tuhan yang benar. Oleh karena Roh Kudus itu adalah Tuhan, maka Dia bisa membawa kita ke dirinya. Sehingga kita benar-benar bersyukur kalau hari ini kita adalah orang yang percaya. Siapakah Roh Kudus? Yang kedua, saudaraku sekalian, Roh Kudus merupakan Roh Allah yang dianugerahkan, yang diberikan kepada setiap orang percaya, ya, untuk memimpin ya orang percaya itu kepada kebenaran. Jadi dengan kata lain bahwa Roh Kudus itu dianugerahkan kepada ya setiap orang yang telah dipilih oleh Tuhan, ya. Dan kita bersyukur kalau hari ini ada Roh Allah yang akan memimpin kita kepada kebenaran. Karena kita tahu, saudaraku sekalian, kalau kita mau berjalan pada sebuah jalan kebenaran, jujur nggak bisa. Kita nggak tahu sebenarnya mana jalan yang benar. Ada banyak jalan. Tapi jalan yang benar itu mana? Kalau pakai pengertian kita, pakai pengetahuan kita, itu terbatas. Kita sulit untuk memutuskan jalan yang benar, yang terbaik itu apa. Tapi saudaraku sekalian, apabila ya kita melibatkan Roh Kudus, apabila kita membuka hati, membuka hidup kita untuk Roh Kudus, saudaraku sekalian, kita bersyukur. Itu roh yang dianugerahkan, itu roh yang diberikan. Kalau ya kita menerimanya, saudaraku sekalian, dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada kebenaran. Hari ini saudaraku sekalian, kita orang Kristen, kita tahu dosa kita sudah diampuni, kita tahu bahwa kita adalah orang benar, tapi berapa banyak orang Kristen yang tahu dia orang benar tapi dia mampu untuk selalu hidup dalam kebenaran. Ada banyak orang Kristen yang tahu dia orang benar, tapi mereka nggak mampu untuk selalu hidup dalam kebenaran. Kenapa bisa demikian? Saudaraku sekalian, masalah yang satu. Karena mereka tidak membuka hidup diri mereka untuk dipimpin lebih oleh Roh Kudus. Karena saya percaya ketika Roh Kudus yang Allah berikan kepada kita, itu adalah roh yang akan memimpin kita kepada kebenaran. Roh yang akan menuntun kita untuk bisa hidup benar, ya, melakukan hal yang benar, mengatakan hal-hal yang benar, dan berjalan pada jalan yang benar. Saudaraku sekali, saya mencoba membawa saudara untuk melihat satu hal yang paradoks, oke? Ya, satu hal yang paradoks. Seandainya Roh Kudus tidak diutus atau seandainya Roh Kudus tidak dicurahkan,
untuk menyertai kita, untuk mendampingi kita, untuk menemani kita. Maka kira-kira inilah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi, kalau Roh Kudus tidak diberikan kepada kita, ya. Yang pertama, kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup ini. Ya, kalau nggak ada Roh Kudus nih, ini paradoks. Ya, kalau Roh Kudus tidak dicurahkan, dengan kata lain, Roh Kudus itu tidak ada di dalam kehidupan kita, maka kita tidak dapat melakukan apapun yang Allah perintahkan, ya, dalam hidup kita. Nggak bisa. Pasti nggak bisa. Ya. Hari ini saudara bisa beribadah, saudara bisa berdoa, saudara bisa memuji Allah, saudara bisa melakukan semua perintah Allah. Ya, perintah Allah ibadah, untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia, untuk memuliakan Dia, ya, untuk membawa persembahan kepada Dia. Semua kita bisa lakukan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus, kita nggak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nggak bisa. Nah, yang lain. Kalau tidak ada Roh Kudus, saudaraku sekalian, kita tidak akan bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Nggak bisa. Karena pengertian manusia, pikiran manusia, otak manusia tidak pernah bisa menjangkau, tidak pernah bisa mengerti kebenaran Allah. Dengan adanya Roh Kudus, dengan adanya Roh Allah di dalam diri kita, dalam hidup kita, maka Roh Allah inilah akan memberikan kita pengertian tentang kebenaran firman Allah. Karena kita punya manusia, batinnya kita, daging kita, hikmat kita nggak pernah bisa ngerti akan kebenaran daripada firman Tuhan. Amin. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus nggak bisa kita ngerti. Ya. Yang lain, kalau tidak ada Roh Kudus, nggak mungkin kita bisa menjadi pelaku firman yang kuat, pelaksana firman Tuhan yang benar-benar bisa bertahan gitu loh. Kenapa? Saudaraku sekalian, saya nggak tahu, mungkin saudara punya pengalaman. Ketika saudara mendengar firman Tuhan lalu saudara terjamah dan saudara merasa benar ini firman Tuhan untuk saya dan Tuhan mau saya melakukan ini. Lalu saudaraku sekalian, berapa lama kalau saudara mencoba dengan kekuatan saudara untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup saudara? Berapa lama saudara bisa bertahan? Contoh yang umum. Ya, mungkin waktu saudara mendengar khotbah tentang doa. Lalu saudara mendapati, oh ternyata doa itu penting. Doa itu adalah nafas kehidupan orang Kristen. Waduh, saya mesti berdoa. Saudara tergerak untuk berdoa. Lalu saudara komit, saudara bertekad untuk punya kehidupan doa yang sehat, kehidupan doa yang baik. Dan saudara mulai mengadakan waktu untuk berdoa. Saudara berjanji. Dan saudaraku sekalian, saudara mulai membangun kehidupan doa yang luar biasa. Minggu pertama, saudara bisa berdoa. Rutin, saudara berdoa. Minggu kedua, saudara berdoa. Saudaraku sekalian, bagaimana dengan minggu ketiga? Saudara tetap berdoa tapi mulai ada bolongnya. Minggu keempat, tetap ada bolongnya dan mulai bertambah lebih bolongnya. Saudaraku sekalian, saudara punya kehidupan doa itu bisa bertahan berapa lama? Mungkin bulan kedua, saudara bisa 3 hari, mungkin seminggu enggak berdoa, atau setiap minggu saudara ada bolong 2-3 hari. Setelah bulan ketiga, mungkin 1 minggu doanya sehari doang, 2 hari. Setelah bulan keempat, mungkin seminggu doa sekali. Saudaraku sekalian, kalau firman Tuhan menyuruh kita berdoa, lalu kita pengen menjadi pelaku firman dan kita mulai membangun kehidupan doa, masalahnya di sini. Kalau tanpa Roh Kudus, sebentar aja kita udah gak mampu untuk menjadi pelaku firman. Untuk setia melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau tanpa Roh Kudus gak bisa. Selanjutnya, kalau Roh Kudus tidak tercurah, kalau Roh Kudus tidak memenuhi kita, kalau Roh Kudus tidak diutus kepada kita, kita tidak pernah akan bisa mematikan kedagingan dan keinginan, hawa nafsu kita. Lalu kita sulit sekali untuk mengejar kebenaran dan kekudusan. Dan kita akan tidak bisa hidup berkenan kepada Tuhan.
bahkan kita mencapai kesempurnaan dalam Kristus. Susah. Kalau nggak ada Roh Kudus, nggak bisa kita mematikan keinginan daging kita kok saudara. Sulit. Ya. Kenapa demikian? Karena kita perlu jujur, kita harus jujur. Bahwa kita punya kehidupan itu didominasi oleh kedagingan, jauh persentasenya lebih banyak dibandingkan dengan perkara-perkara rohani, keinginan-keinginan roh. Hidup kita lebih dikuasai, lebih dipimpin oleh keinginan daging dibandingkan dengan keinginan roh. Itu kenyataannya saudaraku. Ya, itu kenyataannya. Oleh sebab itu, kalau dengan kekuatan kita, dengan keinginan diri kita untuk mematikan kedagingan, keinginan daging dalam tubuh, dalam diri kita, sulit. Susah saudara, susah. Tanpa roh Tuhan gak bisa. Kita tahu bahwa keinginan daging itu membawa kecenderungan kepada dosa. Selalu mau berbuat dosa, pengen buat dosa. Itu keinginan daging. Pengen melakukan hal-hal bertentangan dengan hati Tuhan. Ya, melakukan hal bertentangan dengan firman Tuhan. Itu kebiasaan daging, kebiasaan daging. Dan kalau kita dengan kekuatan diri kita untuk mencoba mematikan keinginan tersebut gak bisa. Karena keinginan ini memang sudah bertahta. Keinginan ini, keinginan daging ini sudah menguasai diri hidup kita. Jadi susah. Untuk bisa mematikan keinginan daging, kita membutuhkan keinginan roh yang kuat. Dan itu hanya bisa kita peroleh ketika Roh Kudus memenuhi kita. Jadi saudara coba bayangkan kalau nggak ada Roh Kudus, ini yang terjadi. Ini yang terjadi dengan hidup kita. Ya, kemudian ya yang lain terakhir, kalau tidak ada Roh Kudus atau Roh Kudus tidak diutus, tidak tercurah, maka kita tidak bisa mengenal Tuhan Yesus dan kita tidak mungkin ya ada di dalam Dia. Jadi kalau nggak ada Roh Kudus, saudaraku sekalian perhatikan, ya hal-hal yang saya sebutkan di atas ini merupakan sebuah perbandingan yang saya buat. Apabila kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka betapa sulitnya saudaraku kita menjadi seorang pemenang. Ya, betapa sulitnya kita menjadi orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kalau tanpa Roh Kudus. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hari ini saya mau saudara mulai memahami ya, betapa pentingnya keberadaan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Saya rindu saudara mencoba untuk memperhatikannya. Betapa kita membutuhkan Roh Kudus. Ya, karena tanpa Roh Kudus, maka itu yang terjadi dengan hidup kita. Itu yang akan kita alami saudaraku sekalian. Kita nggak bisa melakukan apapun. Ya, yang Tuhan mau kita lakukan. Kita nggak mengerti, ya kita kan nggak pernah tahu, nggak pernah mengerti mengenai ya firman Tuhan dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, tanpa kehadiran dan kepenuhan Roh Kudus, kita punya hidup nggak mungkin dipimpin oleh Roh Kudus dan ya saudaraku sekalian tidak mungkin kita bisa menjadi anak Allah yang sesungguhnya. Kenapa? Roma 8. Ya, 14 berkata seperti ini, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Dengarkan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Saudaraku sekalian, setiap orang yang dipimpin Roh Kudus, dia itu adalah anak Allah. Jadi kalau hari ini hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Tuhan, hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita tidak dipimpin oleh keinginan roh. Kita nggak bisa jadi anak Allah. Saudara, perhatikan. Nggak mungkin anak Allah tapi hidupnya dipimpin oleh keinginan daging. Ya, nggak mungkin. Sebagai anak Allah, di mana hidup kita itu dianugerahi oleh Roh Allah, tapi kehidupan kita itu dipenuhi oleh keinginan daging. Nggak mungkin.
Firman Tuhan yang kita baca tadi saudaraku, di dalam 1 Korintus 12 ayat ketiga, di sana dikatakan seperti ini, saya ulangi. Paulus bilang, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Oke? Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Saudaraku sekalian, kalau saudara adalah anak Allah, nggak mungkin saudara tuh hidupnya dipimpin oleh keinginan daging. Nggak mungkin. Jadi kalau selama ini hidup saudara itu lebih banyak dipimpin oleh keinginan daging, perbuatan-perbuatan daging, saudara sekalian, itu ada sebuah pertanyaan, question mark saudaraku sekalian. Apakah saudara itu adalah anak Allah? Apakah saudara itu yang dipimpin oleh Roh Allah? Karena firman Tuhan dengan sangat jelas berkata, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus dapat berkata terkutuklah Yesus. Nggak mungkin satu orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah bisa mengutuk Yesus. Nggak mungkin. Jadi tidak mungkin kalau saudara adalah anak Allah yang dipimpin Roh Allah, tapi perbuatan saudara perbuatan daging, perbuatan dosa, hidup dalam keinginan daging. Nggak mungkin. Jadi ini yang saudara perlu mengerti. Karena itu mari, kalau kita perhatikan saudaraku sekalian, saudara bisa menemukan hidup saudara sekarang ini dipenuhi Roh Kudus atau enggak. Dipimpin oleh Roh Kudus atau enggak. Dengan apapun yang saudara jalani dalam hidup ini, dengan semua perbuatan saudara, dengan semua perilaku saudara, saudara bisa menemukan saudara ini dipenuhi Roh Kudus atau enggak. Dipimpin oleh Roh Allah atau enggak. Ini hal yang saudara bisa lihat perbandingannya. Amin saudaraku. Mata air yang manis nggak mungkin mengeluarkan air yang pahit. Ya, jadi berbicara tentang sebuah hidup yang benar, hidup bersama dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, ada satu hal yang sangat penting, yaitu karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, ada banyak sekali karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, tapi saya memutuskan untuk memakai beberapa karya Roh Kudus ini yang saya anggap penting supaya kita bisa melihat kira-kira karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu seperti apa. Yang pertama, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saudaraku sekalian, maka Roh Kudus itu akan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru. Okay. Saat Roh Kudus memenuhi kita, saudaraku sekalian, ada sebuah hal yang kita bisa rasakan berbeda. Yeskiel 36:26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Perhatikan saudaraku. Ketika seseorang itu dipenuhi Roh Kudus, lalu dia terus dipenuhi, kita akan menemukan terjadi sebuah perubahan di dalam hidup orang tersebut. Terlihat dengan jelas perubahan hidupnya. Kenapa? Karena ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan dia hati yang baru, roh yang baru. Tuhan akan memberikan dia hati yang baru, itu hati yang seperti apa? Hati yang taat. Itu Tuhan akan berikan kepada dia. Hati yang penuh belas kasihan. Rendah hati. Kemudian hati yang lemah lembut. Lalu Tuhan bisa memberikan dia hati yang baru. Hati yang teachable heart atau hati yang bisa diajar. Lalu Tuhan akan memberikan dia hati yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu ketika satu orang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti mengalami perubahan. Pasti ada perubahan, pasti ada terobosan. Kenapa? Karena saat Roh Kudus memenuhi dia terima hati yang baru. Dia terima roh yang baru, saudaraku. Dan dengan hati yang baru, roh yang baru, hidupnya otomatis akan baru.
Itu kalau satu orang telah terima Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bergerak di dalam kehidupannya seperti ini. Ya, seperti ini. Saudaraku sekalian, ya, yang paling penting saya katakan, ya, tahun lalu kita punya tema tahun yang Tuhan berikan, yaitu obedience atau ketaatan. Saudaraku sekalian, kenapa ketaatan itu penting? Setiap orang itu punya hati pemberontak loh. Ya. Setiap orang punya hati pemberontak di dalam dirinya, ya. Dan saya mau katakan ini merupakan wawasan nenek moyang kita Adam dan Hawa, saudaraku, ya. Hati yang taat itu nggak perlu diajar loh, saudaraku. Itu sudah ada di dalam diri manusia, ya. Coba saudaraku, kalau saudara yang masih punya anak, ya mungkin umur 1 tahun 2 tahun kurang lebih, ya. Saudaraku sekalian, kadang-kadang ketika kita suruh datang, sini dek sini, ya coba kasih mami atau papi. Saudaraku sekalian, dia mungkin bisa aja berkata nggak mau. Nah, saudaraku sekalian, umur 1 tahun 2 tahun, ya mungkin mamanya bingung loh. Saya nggak pernah ngajar anak saya itu melawan loh. Saya tidak pernah ngajar anak saya nggak taat loh. Bisa melawan ya? Kenapa? Ya disuruh kok dia mana berontak gitu, ngelawan gitu, nentang gitu loh. Nah, lalu mungkin mamanya berpikir, oh kurang ajar nih papanya nih, jangan-jangan papanya ngajarin hal-hal yang bukan-bukan. Nah, waktu papanya sama dia main, papanya berkata, sini dek, kemari jangan ke sana. Dia nggak mau, di jalannya terus. Nah, papanya bingung, nih anak kecil-kecil ngeyel juga nih. Kecil-kecil, nggak bisa dibilangin, disuruh jangan ke sana, ngelawan. Mungkin bapaknya berpikir, nih mamanya nih yang nggak bener nih. Mungkin ngajarin anak-anaknya jadi jagoan kali. Nggak mau dengerin kata orang tua. Nah saudaraku sekalian, padahal orang tuanya nggak pernah ngajarin, tapi tuh anak udah bisa ngelawan. Hati pemberontak itu ada di dalam diri setiap orang, saudaraku sekalian. Ya. Sedangkan kita tahu sebagai orang Kristen kita mesti hidup dalam ketaatan. Karena ketaatan adalah kunci kita diberkati oleh Tuhan. Nah saudaraku sekalian, perhatikan ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka salah satunya yang akan Roh Allah kerjakan adalah memberikan kita hati yang taat, menggantikan hati yang memberontak dalam diri kita. Saat Roh Kudus memenuhi kita, saat Roh Kudus benar-benar menguasai hidup kita, maka Dia akan memberikan kita hati yang taat. Saudaraku sekalian, satu orang yang selalu dipenuhi Roh Kudus, ya, saudara bisa menemukan soal ketaatan yang nyata di dalam dirinya. Dia akan mudah taat pada perintah, dia taat kepada firman Tuhan, taat kepada otoritas, ya, taat pada aturan, pasti. Ya, itu kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus. Hal yang kedua, karya Roh Kudus yang kedua dalam hidup kita adalah memberikan kita hikmat dan pengertian akan segala sesuatu yang diajarkan kepada kita. Lalu mengingatkan kita melalui firman-Nya. Ini ada di Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 yang kita baca tadi. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku sekalian, perhatikan, ada hal yang menarik, ya. Dalam situasi tertentu, ya, khususnya saudaraku sekalian waktu saudara sedang berada dalam pergumulan. Mungkin saudara sedang bergumul dalam usaha, pekerjaan, keuangan. Saudara sedang bergumul dalam pernikahan atau keluarga saudara yang bermasalah. Saudara sedang bergumul di dalam mungkin sakit penyakit. Perhatikan, pada saat berada di dalam pergumulan, ya, mungkin tiba-tiba saudara teringat akan firman Tuhan yang saudara pernah baca. Firman Tuhan yang saudara pernah dengar. Ya, itu bisa muncul tiba-tiba dan kemudian saudara seperti memperoleh kekuatan dari firman Tuhan tersebut. Perhatikan, saat kita berada di dalam pergumulan, itu adalah saat di mana kita berada di dalam tekanan atau di bawah tekanan. Pada saat kita di bawah tekanan, saudaraku, perhatikan. Ya, ada hal yang sulit sekali, ya, untuk
kita lakukan itu tenang. Kenapa? Karena saat kita berada di bawah tekanan, seringkali yang kita alami adalah kepanikan. Ya, kita sulit memikirkan hal-hal yang benar, hal yang sehat, karena kita panik. Tapi kalau satu orang yang dipenuhi Roh Kudus, waktu dia berada di dalam pergumulan, ya, hal yang terjadi adalah tiba-tiba dia bisa teringat, seperti teringat firman Tuhan, seperti teringat kata, kalimat-kalimat rohani yang luar biasa. Kenapa bisa terjadi? Kenapa ketika kita sedang bergumul tiba-tiba kita bisa teringat seperti, ini ayat pernah saya baca, ini firman Tuhan pernah saya dengar. Karena itu saudaraku sekalian, sebenarnya penting bagi kita untuk baca firman Tuhan tiap hari, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Roh Kudus bisa pakai apa yang telah kita pelajari, Roh Kudus bisa pakai apa yang kita pernah baca, kita pernah dengar, walaupun kita berkata kita udah lupa, ya, gue udah baca tuh Alkitab tapi gue lupa. Nggak apa-apa, saudara lupa, Roh Kudus nggak pernah lupa. Saudara dengar khotbah, ya mungkin saudara dengar sekarang, nanti mungkin 1 jam kemudian saudara lupa. Nggak apa-apa, Roh Kudus akan ingat kok. Tapi pada saat saudara sedang bergumul, pada saat saudara punya kebutuhan, Roh Kudus akan mengingatkan, nih lo firman yang lo pernah dengar, nih firman lo pernah baca nih. Dan firman yang Roh Kudus ingatkan, berikan kepada kita itu seringkali sesuai dengan kondisi kita. Itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi saudaraku sekalian, penting bagi kita dipenuhi Roh Kudus. Penting bagi kita untuk terus menerus, ya kita dipenuhi Roh Kudus, terus bergaul dengan Roh Kudus. Karena dia akan mengingatkan tentang kebenaran firman Tuhan, yang akan memulihkan kita, menguatkan kita, meneguhkan kita kembali. Ya, itu karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Okay? Nah, yang ketiga, karya Roh Kudus yang ketiga adalah memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Saudaraku sekalian, perhatikan. Apabila kita dipenuhi Roh Kudus akan memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Melayani, memberitakan Injil, mendoakan orang sakit, mengusir setan. Nah saudaraku sekalian, hal-hal seperti ini telah kita lakukan, telah sering kita lakukan. Saudara bisa berdoa untuk orang sakit dan orang bisa disembuhkan. Ya, saudara lihat ada orang kerasukan setan, saudara tengking dalam nama Yesus, setannya keluar. Saudara, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan kalau kita selalu dipenuhi Roh Kudus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar. Saudaraku sekalian, saya percaya kita sudah, mungkin beberapa dari kita udah sering, kita udah tahu ya, bahwa ketua sinode kita udah sering mendoakan orang yang kaki panjang pendek doa keluar, tangan panjang pendek doa keluar. Ya, kadang-kadang dia melakukannya di Medan. Minggu lalu beliau datang melayani kita di sini. Ya, habis itu beliau ke tempat lain karena ada pelayanan. Perhatikan, Yesus tidak pernah mendoakan orang kaki panjang pendek keluar. Lumpuh berjalan, Yesus doakan. Tapi kaki panjang pendek, yang pendek keluar, enggak. Tangan panjang pendek keluar, enggak. Tapi kita punya gembala sidang pusat, kita punya ketua sinode, udah sering melakukannya. Dia melakukannya di Indonesia, dia melakukannya di Australia, dia melakukannya di Malaysia, di Singapura, di Jerman. Waktu pelayanan kita lihat dia melakukan di mana-mana. Firman Tuhan bilang ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Dan juga bahkan pekerjaan lebih besar. Banyak sekali pekerjaan yang lebih besar. Karya-karya yang begitu luar biasa kita lihat pada hari ini dilakukan oleh orang-orang percaya. Kenapa bisa demikian? Mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu bergerak dengan cara yang luar biasa seperti itu dalam kehidupan mereka. Amin. Yang keempat, karya Roh Kudus yang keempat, memampukan kita untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Matius 28, 19, 20, ini amanat agungnya.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada zaman akhir atau akhir zaman. Saudaraku sekalian perhatikan, waktu Roh Kudus memenuhi kita, Dia akan berikan kita kemampuan. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan dan kerinduan untuk menginjili orang-orang di sekitar kita. Kalau satu orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka dia selalu punya kekuatan, dia selalu punya kerinduan untuk memberitakan Injil, dia selalu punya kerinduan untuk mengajak, membawa orang ke gereja. Keluarga belum percaya, teman-teman belum percaya, tetangga belum percaya, dia selalu rindu untuk membawa mereka ke gereja. Kenapa? Karena itu yang Roh Kudus lakukan dalam hidup orang percaya. Saudaraku sekalian, ini amanat agung, ini perintah agungnya Tuhan. Dan amanat agung ini berlaku untuk semua orang Kristen. Amanat agung ini bukan hanya berlaku untuk pendeta, bukan hanya berlaku untuk tim pelayan, bukan hanya berlaku untuk ketua sel, atau berlaku untuk guru-guru sekolah minggu. Enggak, ini perintah itu berlaku, ini amanat berlaku untuk semua orang Kristen. Artinya setiap daripada kita, saudaraku sekalian, kita harus bisa menginjil, memberitakan Injil, memberitakan berita keselamatan, kabar baik ini kepada banyak orang yang belum percaya. Nah saudaraku sekalian, banyak orang tidak berani, nggak bisa menginjil. Saya percaya pada waktu Roh Kudus memenuhi saudara. Saudara terus minta dipenuhi Roh Kudus lebih dan lebih lagi. Saudara pasti punya kekuatan. Saudara pasti punya kerinduan. Kayaknya pengen gitu loh. Menceritakan Yesus, lu mesti percaya Yesus loh. Yesus begini-begini. Ya, lu mesti percaya Yesus supaya lu bisa diselamatin. Itu kerinduan untuk memberitakan Injil selalu berkobar-kobar ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, nggak bisa stop. Karya yang kelima. Karya yang kelima dari Roh Kudus adalah memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat ke-8 firman Tuhan bilang begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi waktu saudara dipenuhi Roh Kudus, maka perhatikan, Roh Kudus akan memberi kita keberanian untuk menceritakan kasih Tuhan dan mengajak orang ke gereja. Roh Kudus itu akan memberikan kita keinginan untuk selalu bersaksi, keinginan selalu menceritakan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus terus-menerus, kita punya keberanian. Siapapun yang kita ketemui, kita mau dia mendengar tentang nama Yesus, kita mau supaya dia mengerti bahwa Yesus itu bisa memberkati, Yesus itu bisa menolong dia, Yesus itu bisa memberi dia keselamatan kekal. Jadi saudaraku sekalian, waktu saudara dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa dalam diri saudara, kuasa untuk memberitakan Injil, kuasa untuk bersaksi. Oleh sebab itu ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara bersaksi, orang itu akan mendengar, lalu dia akan menerima dan dia akan percaya. Amin. Yang keenam, karya Roh Kudus yang keenam adalah memberikan jaminan sampai kita memperoleh seluruh penggenapan janji Tuhan, yaitu penembusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Efesus 1:14. Efesus 1:14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penembusan menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudaraku sekalian perhatikan, Roh Kudus itu seperti surat jaminan bagi kita. Surat jaminan apa? Surat jaminan nanti kita akan memperoleh bagian dalam kerajaan sorga. Surat jaminan kita akan memperoleh kemuliaan Allah. Surat jaminan waktu kita berdoa, doa kita akan Tuhan dengar. Surat jaminan bagi kita, untuk menerima semua penggenapan janji Allah. Apa yang Allah janjikan bagi kita? Waktu kita bertobat sungguh-sungguh, hidup kita dipulihkan, itu janji Allah. Waktu kita berletih lesu, berbeban berat, kita datang kepada Dia, Dia akan memberikan kita kelegaan, itu janjinya. Dia akan memberikan, Dia akan menggenapi. Semua telah Allah janjikan bagi kita.
Dikatakan orang yang setia beribadah akan diberkati. Itu janji Allah. Roh Kudus, dia jaminan kita memperoleh semua janji itu. Amin. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ini beberapa karya Allah yang sangat penting. Oleh sebab itu dengan adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka semua yang pernah Allah janjikan, Allah katakan, itu pasti akan kita miliki. Dan Roh Kudus adalah jaminan kita memperoleh semuanya. Amin. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu saya rindu sekali saudara membuka diri hidup saudara, rindukan Roh Kudus lebih lagi. Percaya berkuasa Roh Kudus yang luar biasa. Dia Roh Allah yang penting. Kenapa? Karena sekarang ya dialah Roh Allah yang menyertai kita. Dialah Roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, kalau saudara tidak pernah mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam hidup saudara, saudara tidak mengenal Dia. Karena Alkitab berkata, kita mengenal Dia karena Dia di dalam kita. Oleh sebab itu kalau saudara ya tidak pernah mengundang Roh Kudus, saudara tidak menaruh Roh Kudus di dalam diri saudara, saudara sulit untuk mengenal Dia. Karena Alkitab berkata kita mengenal Dia karena Dia di dalam kita. Oleh sebab itu kalau saudara mengenal Roh Kudus lebih lagi, tempatkan Dia di dalam dirimu. Berikan tempat di dalam hatimu untuk Dia. Biarkan Roh Kudus tinggal di dalam dirimu dan saudara akan mengenal Dia dengan mudah. Amin. Mari kita tundukkan kepala saudaraku. Haleluya. Saudaraku sekalian, kunci untuk dipenuhi Roh Kudus. Pertama adalah percaya. Percaya bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah. Yang pribadi, yang ketiga dari Allah Tritunggal. Dan dia roh yang dibicarakan oleh Yesus. Yang kedua, rindu. Selain saudara percaya, saudara perlu rindu. Rindu, haus, lapar, mau dipenuhi Roh Kudus. Benar-benar pingin sekali dipenuhi Roh Kudus. Dan saudara terima dengan iman yang ketiga. Setelah saudara percaya, saudara rindu, maka selanjutnya saudara harus menerima dengan iman. Karena salah satu tanda Roh Kudus memenuhi kita, itu adalah Dia memberikan bahasa-bahasa lain, bahasa baru, bahasa roh. Dan pada waktu kita berdoa, kita percaya pada Roh Kudus, kita rindu, dan kita terima dengan iman. Saudaraku sekalian, bahasa atau kata-kata baru itu ada di dalam hati kita. Saudara harus dengan berani mengucapkannya, memperkatakannya. Jangan ragu, ya, jangan ragu. Tapi dengan percaya, perkatakan. Ucapkan bahasa-bahasa baru yang ada di dalam hati saudara, yang ada dalam diri saudara. Itu kata-kata itu bahasa baru seperti ada di pikiran kita, seperti ada di hati kita. Saudara hanya perlu untuk memperkatakannya dengan iman. Dan saudaraku sekalian, ketika saudara pertama kali dibaptis oleh Roh Kudus, saudara pertama kali ya saudara merasa saudara mempunyai bahasa roh. Memang saudara tidak atau belum tentu bisa berbahasa roh dengan panjang, tapi saudara mulai dengan 1-2 kata. Sebagaimana seorang anak belajar berbicara, demikianlah kita belajar berbahasa roh. Rindu saudara. Karena ketika kita dipenuhi Roh Kudus tiap hari, hidup kita pasti berbeda, sangat berbeda. Haleluya, Jesus, glory. Saya minta singer untuk maju ke depan. Mari saudaraku sekalian, rindukan kuasa Allah yang luar biasa turun atasmu. Rindukan Roh Allah sendiri untuk memenuhi hidupmu, untuk ada di dalam kehidupanmu. Haleluya, Jesus. Datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu.
Rindu Roh Kudus memenuhimu. Rindu Roh Kudus turun atasmu. Kuribishikian darabalarbe. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Kami, mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh, nyanyikan dengan penuh kerinduan. Api Roh-Mu, datanglah sekarang, penuhi kami. Mari undang Roh Kudus untuk masuk dalam dirimu. Undang Roh Kudus untuk memenuhi engkau. Api kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Sekarang mari Roh Kudus, oh penuhi Roh Kudus. Kau mulai memenuhi setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini. Oh haleluya. Mari saudaraku sekalian, rindukan lebih. Oh haleluya. Mari buka hatimu, terima dengan imanmu. Oh, rindukan Roh Kudus memenuhi kita, melawat kita. Oh haleluya, glory Jesus. Mari Roh Kudus, Engkau bergerak dengan cara yang luar biasa. Oh mari Tuhan, curahkan Roh-Mu di tempat ini, curahkan Roh-Mu di ruangan ini. Oh sebagaimana Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu 2000 tahun lebih yang lalu, Tuhan sekarang Engkau curahkan sekali lagi Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Curahkan Tuhan, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Oh ribishikia oh dengan iman terima saudara, di dalam nama Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Oh ribishikia buka suara boleh berdoa untuk dirimu. Oh ribishikia jangan pakai pengertian, jangan pakai pikiran, tapi pakai iman untuk terima Roh Kudus dalam dirimu. Semua orang buka suara berdoa dengan bahasa roh, berdoa dengan Roh-Mu. Penuhi Roh Kudus, penuhi. Oh biar hidup mereka ngalamin terobosan, hidup mereka ngalamin
Oh, haleluya. Glory Jesus, haleluya. Bapa berdoa, biar Engkau terus menyatakan anugerah-Mu dan memenuhi setiap anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah hidup mereka boleh mengalami terobosan, pembaharuan, dan mereka beroleh kekuatan Tuhan untuk hidup seturut dengan firman-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu dan Kau terus menyempurnakan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kami benar-benar bisa menjadi seorang yang dipenuhi Roh Kudus, yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Mulia bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus yang luar biasa kami berdoa. Haleluya. Amin.